Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihin, khususan ila jami'il masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil maqam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tatkala hati sudah mengenal Allah lewat sifat-sifat yang ada pada dirinya, tentunya hati akan selalu memegang teguh tajalli Allah. Sebab semua sifat wajibnya Allah itu tertuang di dalam dirinya. Tatkala hati sudah mentajalikan bahwasanya semua adalah keagungan Allah, maka hukum-hukum yang dikatakan oleh orang-orang golongan ahli hijab itu sudah tidak perlu lagi. Artinya semua sifat yang menjadi sifat wajibnya Allah itu nyata di dalam dirinya si ahli suhud tersebut. Tatkala si ahli suhud sudah mentajalikan atas semua apa yang menjadi sifat wajibnya Allah, maka ahli suhud tinggal mempertahankan diri dari semua apa yang telah diberikan oleh Allah yang disebut sebagai satu kemerdekaan. Kemerdekaan satu ruh dari peperangan yang telah dilakukan dengan hawa nafsu, yang membuahkan satu hasil yang tadinya menjadi budaknya Allah, yang tadinya menjadi budaknya nafsu, sekarang menjadi budaknya Allah. Dan inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi dalam satu hadisnya tentang masalah peperangan yang paling dahsyat, peperangan yang paling berat terhadap umatku, yaitu memerangi hawa nafsu. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membahas tentang masalah sifat wajibnya Allah yang sekarang kita masuk pada mukhalafatu lil khawadisi. Mukhalafah adalah persulaian, berbeda lil khawadisi maring piro-piro perkara kang anyar.
jaya itu gak sama dengan baru. Allah itu tidak sama dengan makhluknya dari segi apapun. Hal itu tertuang di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'am azwaja yadhkurukum yadra'ukum fihi laisa kamislihi say'un. Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menjadikan semua itu berpasang-pasangan. Sekalipun berpasang-pasangan, sekalipun satu jenis, contohnya manusia, tidak ada satupun yang sama. Walaupun dikatakan sebagai saudara kembar, tetap tidak sama. Ketidaksamanya perkara-perkara yang ada di dunia ini yang disebut makhluk, itulah salah satu bentuk bahwasanya sifat wajib mukhalafatul lil khawadisi terhadap Allah. Siapa yang lahir hari ini juga tidak sama dengan yang lahir hari esok. Sekalipun kelahirannya itu bersamaan satu jenis, tetap di situ tidak akan sama. Satu jenis sama laki-laki, itu pun juga tidak sama, apalagi ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Dua hal yang berbeda, laki dan perempuan. Nyatane azwajam minal an'am, hayawan pun juga begitu. Walaupun satu jenis, tetap itu tidak sama. Yadra'ukum fihi laisa kamislihi say'un. Andai kata semua ciptaan Allah dikumpulkan menjadi satu dan berbagai macam wajah, berbagai macam bentuk, itu pun tidak sama. Ketidaksamaan makhluk satu jagat ini menunjukkan nyatane sifat mukhalafatul lil khawadisi Allah. Bapak Ibu, kalau kita melihat apa tampilan yang ada di bumi, yang di situ tidak ada yang sama, itu menunjukkan bahwasanya nyatanya sifat mukhalafatul lil khawadisinya Allah. Apalagi kita masuk pada kalimah laisa kamislihi sayun. Laisa ora ono kamislihi koyok padane Allah apa sayun suwiji-wiji. Tidak ada satupun di dunia ini yang menyerupai pada Allah dengan bentuk zahiri sifat mukhalafah. Itu di dunia enggak ada yang sama. Kalau kita masukkan langsung pada Allah, Bapak Ibu, baik isim
ataupun suar, gambar, ataupun lafdun, bentuk, itu tidak bisa. Makanya ayatnya laisa kamislihi sayun, miturut surat Asy-Syu'ara ayat 11 ini. Lah terus tidak samanya dari sisi mana? Dari sisi segala-galanya. Kalau kita sudah masuk pada hidup, bagaimana bisa kau akan membayangkan? Bagaimana bisa kau mengangan-angan? Bagaimana bisa akalmu itu menggambarkan dengan sesuatu? Paling tidak imanmu berkata, oh ya iki. Paham nggih? Oh ya iki. Kalimat oh ya iki itu muncul dari hati seseorang iman yang sudah benar. Kalimat yoiki atau yoitu itu bukan maksudnya adalah suar, lafat, isim, bukan. Kalimat yoitu atau yoiki itu adalah ungkapan dari keiksanan imanmu yang sudah nyatakan wujudnya Allah. Kau bersuara ya enggak bisa. Karena apa? Karena bahasa yang sudah ada di dalam di situ sudah tidak memiliki apa-apa bagi manusia bisa untuk mengungkapkan. Paling tidak ya bahasanya yoiki. Yoiki itu bukan di lisan tapi di hatimu. Maksud yaitu itu bentuk ungkapan imanmu yang sudah ihsan. Iman yang sudah ihsan ini tidak bisa Anda rekodoyo. Apa rekodoyo itu? Rekayasa, tidak bisa kau rekayasa. Rasa juga tidak ada. Ibarat laksana kau setelah memakan satu makanan sudah melewati mulut, tenggorokan, sudah sampai pada lambung, ya sudah, semuanya hilang. Yang ada hanyalah hidup. Makanya bahasa surat At-Toha 14 itu dikatakan innani. Bahasa innani, ingsun nafsu, ingsun diri. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya diri ingsun yang sudah ditajalli loh ya, bukan takholi. Innani sak temeni ingsun, ana ya ingsun iku Allahu Allah. Sesungguhnya saya inilah Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan illa ana, kecuali ingsun. Lah, hati yang keluar bahasa seperti ini Bapak Ibu, itulah ruh yang dikatakan sudah sampai pada puncak makom, puncak
kemakrifatan dia pada Allah. Bukan innani ingsun ruh, bukan. Bukan apa innani ingsun nafsu ruh, bukan. Makanya tadi saya katakan innani ini sudah duduk di tajalli. Jadi yang bicara itu bukan aran ruh, bukan aran hati, bukan. Yang bicara di situ adalah wujudnya hidup itu. Bukan hidup sebuah sifat, bukan. Bukan hidup sebuah zat juga bukan. Itulah hidup yang di dalamnya tidak bisa kau sebut. Biar mudah kami sebut, ingsun Allah. Itu bahasa umat Islam. Yes. Kalau sudah hati duduk di sini, maka fa'budni, pertahankanlah keakuan Allahmu di sini. Fa'budni, oleh sebab itu nyembahlah dirimu padaku. Maksudnya pertahankanlah keakuan Allah di dalam hatimu. Walaupun segala apapun kondisi yang kau hadapi. Aqimis sholah dengan cara aqimis sholah, tegakkanlah sholat semata-mata lidzikri krono arai eling menyang ingsun. Aqimis sholah, di sini yang dimaksud as-sholah adalah pekerjaan yang dilakukan ruh, bukan jasad. Jumenengno tegakkan sholat, sebab dengan sholat itu untuk ingat bisa ingat padaku. Jadi ruh bertahan untuk selalu ngabdi nang Gusti Allah dengan bentuk tajalli. Inilah yang disebut zikri, disebut ingat padaku, kata Allah. Berarti kalau sudah masuk di sini, zikir pada ahli syuhud itu bukan la ilaha illallah. Bukan Allah, bukan. Tetapi yang dimaksud zikir di sini adalah aqimis sholah, menjaga sholat. Yang kami maksud aqimis sholah di sini adalah ahli syuhud, hatinya selalu bertajalli pada Allah. Ini nanti panjenengan alami tatkala jenengan nanti sudah melakukan uzlah, melakukan zuhud setelah Anda baiat nanti. Apa yang ku terangkan di sini sebatas ilmu, sebagai pemahaman Anda untuk dijadikan petunjuk hidayah. Ketika berlaku zuhud, Anda mboten bingung. Sebab di sini nanti ketika saat Anda melakukan uzlah, iblis mlebu, ngaku-ngaku pangeran. Iblis mlebu dan
posisi Anda uzlah, posisi Anda zuhud, iku masuk. Ingat, iblis iku tidak akan pernah ridho. Nafsu taholli itu tidak akan pernah ridho terhadap ruh tatkala ruh ini melaksanakan perilaku fitrah, perjalanan fitrah untuk menuju dan bertemu Allah, tidak akan pernah ridho. Dia alang-alangi perjalananmu berbagai cara. Ingat, Kanjeng Nabi dawuh tentang propagandane masuknya iblis itu lewat darah, ya, lewat napas, lewat pendengaran, lewat penglihatan, lewat suara, dan lain sebagainya. Duduk yang dimaksud nafsu masuk, iblis masuk itu syahwat iku syahwatul farji tok, enggak. Syahwat kesenangan farji pada diri kita sebagai manusia tidak. Iblis atau nafsu itu masuk pada mata, pendengaran, apa iki, pengambon, pengrasa, macam-macam. Contoh, lewat pendengaran. Anda mendengarkan suara yang tidak Anda suka, atau mendengarkan suara yang Anda suka. Kalau mendengarkan dangdut gak suka. Kalau mendengarkan orang tartil qiraah suka. Apalagi yang membaca itu tartil Muammar Qaddafi, sampai terenyuh ngaten Bu nggih. Lah, mana dikatakan nafsu duduk di situ, masuk dalam hati Anda? Buktinya Anda menuduh bahwasanya suara itu dihasilkan, didengarkan dari sumber dari makhluk. Muammar Qaddafi. Akhirnya hati pujaannya kepada siapa? Qaddafi. Wis. Sing menyanyi Evi Tamala. Biyen gak saiki. Nek saiki wis kudungan. Biyen sik nom-nome lho ya. Sik umur-umur 20 ngono ya. Sampai menganggap bahwasanya itu suaranya Evi. Oleh karena Anda nggak suka dengan dangdut, adik yang menyanyi itu roknya itu di atas dengkul. Gak pantes. Ramadan kok menyanyi. Benci Anda terhadap siapa? Rasa tidak suka hati sampean ini pasti tertuju terhadap si Evi-nya. Karena hatimu beriman sumber suara itu dari Evi. Loh, ikut tanda kalau dirimu telah kemasukan iblis. Pengambu, ya, enak-enak kumpul sampai kancane kok ya ono sing ngentut. Iya. Terus lagian sumber suara itu ada di pojok sana. Adik dasari tadi itu makannya simbuan, ambek ndok. Wis ndok nek ndok sik bagus ini. Ndok mari dinggremi pitik gak dadi. Ya. Dasare eman didadar. Wis.
ambune sak kamar utawa sak ruangan iku wis. Anda menuduh sumber daripada penggondo, pengambu itu tadi dari si Akai. Anda benci mboten? Mesti ngilokne. Wis tah. Rasulullah sampun dawuh iblis atau nafsu itu masuk dalam hatimu berbagai lini apapun. Hanya mereka yang fa'budni aqimis shalah li dzikrillah yang terbebaskan dari pengridu penggodonya iblis. Nah, sebelum panjenengan sampai di sini, waktu-waktu krusial Anda zuhud itu pasti akan dimasuki iblis. Jangankan kita, Syekh Abdul Qadir Jailani diterangkan di dalam kitab Sirul Asrar pun juga begitu. Saya dimasuki iblis yang mengaku-ngaku dirinya Tuhan. Dirinya Tuhan. Terus dari sisi mana Syekh Abdul Qadir Jailani kalau itu iblis? Dari sisi proses yang masih ada di takholi. Jadi ingsun yang masuk di situ, Syekh Abdul Qadir Jailani belum masuk di dalam tajalli. Belum. Kalau pada waktu itu ruh si Syekh Abdul Qadir Jailani sudah masuk di tajalli, maka bukan suaranya iblis, tapi suaranya Allah. Hidup itu. Berhubung belum masuk di musyahadah, dikatakan iblis. Makanya mudah saja membedakan antara itu nafsu atau Allah, mudah. Tatkala hatimu sudah duduk manis di tajalli, maka itu betul-betul kalamullah, suara Allah. Berarti yang berbicara innani anallah itu bukan iblis, bukan nafsu. Karena apa? Karena di dalam hatimu sudah tidak ada selain daripada hidup, termasuk dirinya hamba yang kesebut ruh. Lah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan itu iblis karena Syekh Abdul Qadir Jailani ruhnya itu masih muncul, masih disebut salik, masih proses suluk, belum sampai ke wusul. Makanya mengatakan kamu iblis. Nah, isinya apa? Macam-macam. Kalau ketepatan pas Syekh Abdul Qadir Jailani itu diterangkan gini, ya Syekh, aku Allah, sudah aku terima semua amaliyahmu, sudah cukup sampai di sini. Nah, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ruhnya itu mendengarkan suara itu dan masih muncul namanya ruh, akhirnya betul mengatakan anta iblisun, kamu adalah iblis. Maksudnya lekas-lekaslah petunjuk ini, makalah ini petunjuk, cepat-cepatlah keakuanmu sebagai hamba itu harus fanakan. Harus fana. Rumangsa rasa rumangsa dirimu yang beruzlah, karepe dawuh mang lekas iku lepasen. Dadi mung ingsun Allah kemawon yang berlaku.
Wis, kalau sudah di situ barulah kau akan paham bahwasanya keahatan itulah yang memahamkan daripada sifat mukhalafatul lil khawadisi. Tidak sama dengan yang lain karena yang lain sudah tidak ada. Ya hidup itu kalau boleh saya katakan ya roh itu. Paham ya? Yes. Selanjutnya qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Berdirinya itu tegak lurus dirinya sendiri. Artinya Allah tidak membutuhkan perserikatan. Lah konteksnya kalau kita masukkan ke dalam diri kita, dulu jenengan kalau sudah waktunya berdiri sendiri. Kalau belum waktunya Anda berdiri, walaupun didirikan, tetap tidak mau berdiri. Kalau sudah waktunya berdiri, entah itu berumur 1 tahun, atau 11 bulan, atau 10 bulan, maka di situ walaupun tanpa kau dirikan, kau berdiri sendiri. Itu bahasa qiyamuhu binafsihi manakala kita terapkan pada makhluk. Berarti berdirinya sendiri makhluk itu karena kena sentronge sifat qiyamuhu binafsihi Allah. Wis. Iki sik proses. La qiyamuhu binafsihinya Allah, sumbernya itu bagaimana? Gini Pak, kemarin sudah kita katakan sebetulnya apa keterangan di dalam sisi syariat itu satu sisi bisa kami pandang provokasi. Artinya doktrin terhadap keimanan ruhmu untuk percaya bahwasanya selain Allah itu juga mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Atau dalam arti mendoktrin terhadap dirimu ruh untuk beriman bahwasanya Allah itu mengadakan satu pembantu tetapi tidak terasa. Apa itu? Kita dipaksa untuk beriman terhadap malaikat yang bertugas macam-macam. Kita dipaksa oleh teori di situ untuk beriman terhadap selain Allah tentang makhluk yang beraf'al. Bapak Ibu, kalau kita masuk di konteks hakikat, ternyata kita telah menuduh bahwasanya Allah itu berserikat terhadap yang lain. Inilah yang dibuat bantahan oleh mungsuh-mungsuh para rasul dulu. Kalau Allah berkuasa, Tuhanmu Muhammad berkuasa, kuasa segala hal macam apapun. Kalau zaman Nabi Ibrahim, Raja Namrud juga mengatakan seperti itu.
Datangkan terhadapku Manase yang berkuasa, yang kau katakan sebagai Rabbmu, Tuhanmu. Suruh melakukan sendiri tanpa ada yang lain. Nah, iki bahasa terang-terangan lho Pak. Bahasa terang-terangan lebih terang daripada bahasa syariat. Kalau syariat kan gak terang-terangan, gak merasa kalau syirik. Kalau ini terang-terangan. Lha mending iki wis dadi genah pisan. Bapak Ibu, jangan kau anggap munculnya malaikat yang ditugaskan berbagai macam tugas, munculnya Rasul yang ditugaskan untuk membawa wahyu-wahyu Allah, itu kau anggap bahwasanya makhluk itu yang menyampaikan. Bukan. Oleh karena keterbatasan akalmu lah, akhirnya kau tidak bisa melihat yang aslinya yang berperan. Akhirnya akal mengatakan itu makhluk yang menyampaikan atas dasar diperintah Allah. Itu malaikat yang melakukan atas dasar diperintah Allah. Jadi masih mencampur tangankan selain Allah. Kan sudah ditegaskan qiyamuhu binafsihi, olehnya Allah melakukan segala hal apapun. Apakah itu penguasaannya, pengaturannya, tanpa terkecuali beliau tidak membutuhkan yang namanya pembantu. Hal ini juga dituangkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 6, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam yang kau anggap itu mempunyai kekuatan. Ndak. Waman lan utawi sapane wong iku jahada, berjihad. Berjihad itu berarti ngelawan nafsu. Fa inama yujahidu li nafsi, manfaatnya kanggo dirinya sendiri. Iku maksudnya piye? Tidak ada campur tangan guru, enggak ada. Mulus Anda sendiri. Ya. Ketika Anda suluk nuju wusul, memang seakan-akan ada campur tangannya guru. Guru-guru kita yang memberikan tausiah, mewejang kita, akhirnya memahami satu ilmu, kemudian dijadikan dasar untuk melakukan uzlah, zuhud, atau jihad, ngelawan nafsu yang selalu memberi kotoran hati. Anda lawan itu semuanya, akhirnya sampailah manfaat disebut makrifat. Itu untuk Anda sendiri. Artinya gak ada perserikatan. Coba kalau Anda masih melihat makhluki, Anda pasti akan mencampur aduk, mengkaitkan ada campur tangan guru dari sisi makhluk, guru dari sisi warid, guru dari sisi Allah. Berarti Anda kan masih muncul. Lah ngerti? Masih muncul. Oke lah kalau itu memang proses, Anda masih di situ. Kata Allah, tak makfu. Tak makfu iku tak ngapura.
karena memang itu proses Anda. Tapi kalau sudah dikatakan Allah sebagai kekasihnya, berarti sudah bertemu. Wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Wa yaghfir lakum, Allah bakal mengampuni atas dosa syirik Anda tadi yang mengkaitkan, mencampur tangankan dari perkara-perkara lain yang disebut sekutu yang telah berlaku bagi kita ketika saat proses. Wa yaghfir lakum dzunubakum, sebab innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu, mriku warninge ya apa? Pituture gimana? Kita satu sisi dipaksa untuk beriman terhadap malaikat atau makhluk yang lainnya. Enggak apa-apa. Kita ambil sikap di tengah-tengah. Artinya apa? Okelah sebatas dohir, jasad iki lewat akal percaya, akal beriman adanya malaikat yang mencabutnya nyawa. Tapi tolong hatimu, iman yang mencabut, yang berperan jangan makhluknya, tetapi hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di situ maka sifat qiyamuhu binafsihi dalam diri Anda itu akan nyata. Nyatane sifat qiyamuhu binafsihi dalam diri kita masing-masing akan muncul manakala dirimu duduk di tajalli mutlak. Artinya mutlak, segala hal ini apapun, di situ Anda mengumandangkan ketajalian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya kita masuk pada sifat wahdaniyah, ya. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Wahdaniyah. Wahdaniyah iku makna sawiji. Sawiji iku tunggal. Makna tunggal. Niki tasarupe ning awak sampai niku yang bagaimana? Sifat wahdaniyah, makna sawiji iki. Arti tunggal itu bagaimana? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita buka surah Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Tatkala antara langit dan bumi iki ada Tuhan dua, ya, maka hancurlah tatanan dunia ini. Apabila di antara langit dan bumi itu ada Tuhan dua, ya, dua ya gak usah akeh, pasti hancur. Lafasadata, mongko yepti hancurlah, rusak.
Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Wis. Saiki umpama gak usah antara langit dan bumi, situ ae tingkatan desa. Sak desa, satu desa kepala desanya 2. Eker apa ora? Eker. Pasti eker. Bingung. Rakyat iki sing bingung, ikut endi, akhirnya blok-blokan. Blok-blokan. Panjenengan ae tak ibaratno ketika saat main bola voli. Kasih aja bola 2. Rusak napa mboten tatanan? Rusak. Sepak bola aja wis. Wasit suruh memegang bola 2. Gemehna pemain ini. Bingung. Rusak dadine. Iku masih pangeran loro. Lah enggak semua manusia mayoritas pangerane wakeh. Wakeh, Pak. Allah iku banyak sekali. Ono Allah rupa bojo, rupa anak, rupa donya brana. Bojoe kadang-kadang tidak terima siji. Lah ngono nggih. Ana wong wedok iku bojone loro ya ana. Jarine poliandri jare. Ana wong wedok bojone loro ndelodok ngene. Qur'ane gak ana, Cak. Ngoten. Anak gak cukup 1. Dunya brana dihitung-hitung gak cukup 1. Asline Pak, jenengan ngadepi persoalan iku bingung. Makane wong-wong golongan kita ning syariat iku apa sih kok bingung, resah. Iku sebab pangerane akeh. Oke. Loh, bagaimana Anda menghadiahkan pangeran akeh iku mestine gitu. Ben illallah. Lah ning kene kecuali Allah tok bagaimana? Iki maksudnya makna sawiji itu di situ. Makna tunggal itu di situ. Wis, kuwi nguasi bojo, nguasi anak, donya brana, nguasi urip bae. Lah hidup itu bisa kau lihat, bisa kau imani hanya dengan ainul basiro, bukan mata dohir. Kalau mata dohir sih macam-macam. Lewat akal iki percaya karena logis aku iki berhadapan dengan bojo, anak, donya brana. Is penggaweane akal ono kene wis. Memakai ainul basariyah. Lah tentang hidup ya kau harus memakai ainul basirah. Mata hati yang disebut imanul haq. Lah iman yang benar ini proses awalnya Anda harus mengerti tentang syu'arul basirah baru akan buka nanti. Kalau tidak lewat di situ nggak bisa, Pak. Tetap muaranya itu di sirul asror. Berangkatin dugi syu'arul basirah. Niku muarawun. Laksana gedung itu kuncinya. Berbagai sudut, berbagai suku, bangsa, negara gredeg moro nang satu tempat gedung gede. Muaranya di pintu itu kau akan bisa masuk manakala kau membawa kunci di situ. Pintunya cuma satu itu.
Berbagai unsur thariqah manapun Anda, Sidikiyah, Satoriyah, Nasabandiyah, macam-macam thariqah yang kau kenal, kau akan bisa masuk pada wahdaniyah Allah tatkala kau sudah memegang kunci sirul asrar. Oleh sebab itu, wahai saudaraku yang disestempel sebagai mursyid thariqah, ajarlah pengikut-pengikutmu tentang adzikru sirul asrar. Biar di situ nanti si salik itu bisa wusul terhadap Allah di maqam musyahadah, biar tidak seperti khimar ngumetno gilingan gandum. Ono khimar ngumetno gilingan gandum. Ngerti gandum, Bu? Cara saiki jagung lah. Iki gilingane. Iki kok gilingane munyer terus, Bu, ngene. Lah isoke ngunyer iki kudu duweni khimar. Khimar iku kilpat, sikile papat. Terus duweni pasangan kene dikongkon mlaku munyer, terus munyer. Maksudnya dari sini nanti muter kembali sini lagi, muter mana kembali sini lagi. Artinya amaliyah yang katanya kita terima sebagai amaliyah ukhrawiyah atau iki akhirat, nyatanya menjadi dunia. Karena apa? Anda tidak bisa masuk ke alam akhirat. Lah alam akhirat gak usah ngenteni kiamat sok. Alam akhirat iki yo ning kene saiki iku alam akhirat. Kasare, Cak. Lah gambarane alam akhirat iki sing piye, yang bagaimana? Andai kata ruhmu itu bisa sampai ke musyahadah di setiap aktivitas apapun, iku akhirat. Walaupun jasadmu itu masih meger, masih dikatakan secara umum hidup di dunia. Inilah yang kami maksud dunia menjadi akhirat. Cuman kau bisanya masuk ke alam akhirat, kau harus mohon maaf mengalami kiamat dhisik. Yang dimaksud kiamat, hatimu sudah hancur segala hal kecuali ingsun Allah. Itu loh. Jaduke ya ning kono. Jadi kita yang belum mengenal adzikru sirul asrar, mumet nak nggone mukasyafah, Pak Bu. Sik makhluk terus. Poso le ganjaran ya makhluk. Poso le swarga ya makhluk. Laku becik ben dipuja wong, maremi ati dipuja wong, ya iku ganjaramu. Kok unduh wisaning dunya. Lah makhluk maneh. Dunya si ansik makhluk. Lho iki lho sing tak maksud diisarahno Syekh Ibnu Athaillah iku lakune golongan umum ahli hijab kita laksana khimar memumetkan memutarkan gilingan gandum dari arah sini kembali sini lagi. Jadi yang katanya amaliyah akhirat ternyata gur dadi donya, sebab enggak bisa masuk ke alam akhirat. Sifat wahdaniyah makna sawiji itu sebetulnya itu mulai sangka dene kidam bako mukhalafah wahdaniyah, termasuk niki salah satu daripada sifat salbiyah
Artinya Anda akan tidak mengakui kalau wahdaniyah qiyamuhu binafsihi dan mukhalafah lil khawadisi diri Anda harus duduk di tajalli. Hati Anda harus duduk di tajalli. Dengan keputusan hati duduk di tajalli itulah Bapak Ibu akan menyatakan wujude sifat mukhalafah qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Makna sawiji iku setelah Anda melakukan, mohon maaf, unsur dari ahadiyah. Banyak-banyak hidup si A, si B, si C dan lain sebagainya sampai Z. Kau ringkes jadi satu, itulah sing dimaksud wahdaniyah, makna sawiji. Sifat Allah di dalam Al-Quran, Asmaul Husna yang tertera mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur, itu dicecep di dalam asma Allah. Berarti asma Allah itu asma wahdaniyah. Wis, iki asma, ngomong asma. Tapi maksudnya tidak di situ. Iki hanya tamsil mawon. Hanya kiasan aja. Ar-Rahman di dalam Allah, Ar-Rahim di dalam Allah juga, dan seterusnya. Maksudnya kau cukup mengatakan Allah, di dalamnya mulai Ar-Rahman sampai As-Sabur itu mengikuti. Iki tamsil aja. Lah maksudnya aslinya bagaimana wahdaniyah itu? Hatimu duduk di tajalli, akhirnya ingsun Allah. Sami mawon jane ngoten. Wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya sifat wujud sebagai sifat nafsiyah, sifat di mana hanya melekat pada diri zat atau hidup. Sifat mukhalafah qiyamuhu binafsi wahdaniyah, apa sitoke kuwi? Ya kuwi termasuk masuk di dalam sifat salbiyah. Artinya sifat salbiyah ini adalah sifat di mana, mohon maaf, sifat yang tidak boleh lepas dari hidup. Saya ulangi, sifat salbiyah itu sifat yang melekat terhadap hidup. Berarti mukhalafatul lil khawadis maksudnya urip, qiyamuhu binafsi ya urip, wahdaniyah ya urip. Bisanya tutu urip hidup, Anda harus melakukan uzlah. Di dalam uzlah disebut suluk, nuju wusul. Nek wis wusul muncullah ayat innani anallah. Nek wis ati sampean iku muncul kalimah ana Allah, ana al-haq. Hidup itu yang muncul karena duduk di tajalli, maka itulah yang disebut seseorang yang sudah makrifat pada Allah. Cuman volumenya bagaimana? Terserah. Volumenya apakah ada di fana, apakah ada di kamil, apakah ada di bako. Dan ini memang proses Pak Bu. Orang makrifat nang Allah itu ono prosesi. Dalam satu hari 24 jam ini, pertama enggak mungkin langsung 24 jam. Allah memproses lewat berapa menit, berapa detik, begitu. Dan iki wis menjadi dawe Allah, saya ja'alullahu ba'da usri
yusra. Wis nek cara sapa jenenge Bang Haji Roma Irama, berakit-rakitlah ke hulu, berenang-renang ke tepian. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.